Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Oke, sudah makan? Sudah. Baiklah, yang tidak berhubungan dengan ekonomi simpan dulu ya. Silakan lihat kiri kanan temannya siapa yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Meliza. Siapa lagi? Meliza keterangannya apa? Izin. Leovi? Ada lagi? 2 orang ya. Baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Ketenaga kerjaan ya. Nah, apa aja yang dibahas di sana? Pengertian ketenaga kerjaan. Kemudian apa lagi? Jenis-jenis. Apa lagi? Angkatan kerja, kesempatan kerja. Untuk hari ini kita masuk ke masih KD yang sama ya, menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, itu yang untuk pengetahuan. Kemudian yang untuk keterampilannya menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, untuk indikator kita, untuk yang hari ini, itu ada 2 indikator, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, tujuan pembelajaran kita, Penny, coba baca. Melalui kegiatan pembelajaran metode diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi dan pendekatan peserta didik. Diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis ketenaga kerjaan, masalah ketenaga kerjaan dan menghitung PPAK dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah pekerjaan dan menghitung PPAK bersama iklim dan bertanggung jawab dalam selama proses pembelajaran. Nah, berarti di sini Ananda semua diminta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Permasalahan ketenaga kerja di Indonesia itu ada yang pertama, siapa yang bisa baca? Yang pertama apa? Nah, itu berarti tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir, oke. Untuk mengetahui perbandingan angkatan kerja dan penduduk usia kerja, itu digunakan rumus TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Nah, ini rumusnya ya. Kalau contoh soalnya seperti ini. Nah, diketahui data negara A, kita sebut aja negara A ya, yaitu jumlah angkatan kerjanya sebesar 56.789.236 jiwa dan jumlah penduduk usia kerjanya sebesar 94.190.274 jiwa. Hitunglah persentase tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Dari sini yang diketahui apa? Jumlah kerja sama jumlah penduduk usia. Nah, kita masukkan rumus yang tadi. Nih, jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100. Nah, nih. Hasilnya adalah 60,29%. Dah, ini ada soal pretest ya.
kamu cek grupnya, ibu kirim link, kamu isi cuman 5 soal. Handphone kamu tuh. Yang dibahas. Sudah? Waalaikumsalam. Sudah ya soal pretestnya? Oke. Nah, ini ada video. Kamu amati, kemudian catat hal-hal apa saja yang dibahas dalam berita ini. Presiden baru menyatakan masalah keteragakatan di Indonesia saat ini semakin kompleks. Karena Indonesia sedangkan saya berpolitikas masih. Menurut Wapres, permasalahan keteragakatan lain itu persoalan keteragakatan juga siapkan kita Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan oleh sebab itu pemerintah telah menetapkan nasional karena prioritas yang diuji memenangkan bersama global. Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan industri tambah titik kosong dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan, termasuk industri dan ketenagakerjaan. Karenanya termasuk kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan pekerjaan tersebut agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan bergerak. Sudah sampai di situ ya? Sudah dicatat? Baik, sekarang kita bagi kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Nah, masing-masing kelompok nanti duduk sesuai kelompoknya ya. Untuk memudahkan, tinggal yang depan putar ke belakang. Berarti kan 4 orang tuh, 1. Nah, kelompok 1, Ibu ambil dari sebelah sini aja ya. Ini kelompok 1, 4 orang, silakan berhadapan. Kemudian kelompok 2, ya, kamu kelompok 2. Kemudian belakang kelompok 3, 4, 5. Kemudian ini kelompok 6, 4 orang lagi, kelompok 7. Belakang sama Aska, kelompok 8, ini terakhir kelompok 9. Jadi kita ada 9 kelompok ya. Ini FKPD-nya. Nah, silakan tulis kelas, nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Oh, sudah ya? Oh iya, udah. Nih. Ini kelompok. Ini kamu gabung ya, gabung aja.
Sudah belum? Ini. Nah, Aska gabung ke sini, Aska. Ini. Udah? Petunjuk diskusi kelompoknya, kamu silakan gunakan waktunya 15 menit diskusi, isi LKPD-nya. Kemudian untuk pengulangan video tadi itu bisa dilihat di grup Telegram-nya ya. Itu ada Ibu kirim. Nah, nanti 15 menit berikutnya kita presentasi. Sudah. Iya, sesuai video tadi dikaitkan dengan kita kan. Nah, itu kira-kira gimana faktor penyebabnya? Iya. Tadi kan ada dibahas masalah COVID. Nah, Indonesia rata-rata kan kena COVID kan. Nah, di kita Jambi juga kena COVID kan. Nah, berarti salah satu faktor penyebab dari video tadi adalah COVID-19. Apalagi sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusianya tadi tidak siap? Ketidaksiapan ya. Terus ada lagi? Akibat COVID terjadi pengangguran itu nanti masuk ke dampak. Iya, dampaknya kan. Kan banyak yang dirumahkan selama COVID. Nah, itu nanti jadi dampak. Sudah? Tingkat daya saing. Daya saing teknologi. Iya kan? Teknologi kan semakin canggih. Iya kan? Pandemi. Iya. Bagi-bagi aja. Mungkin yang ini, yang masalah 2, ada yang bisa ngerjakan, langsung diisi gitu. Ya kan? Jadi kamu berempat kan?
bagi-bagi biar cepat selesai. Nah, yang ini. Nih, mati gambarnya. Dari sini kira-kira yang diketahui apa? Tadi kan kita gunakan rumus apa? TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah usia kerja dikali 100. Nah, di sini diketahui nggak jumlah angkatan kerjanya? Diketahui? Ada ya? Berarti angkatan kerja diketahui. Jumlah usia yang bekerja diketahui? Kalau ini apa? Hasilnya kan? Berarti jumlahnya yang nggak diketahui. Nah, yang akan dicari adalah jumlah usia. Caranya gimana? Kalau ini diketahui, yang di bawahnya nggak diketahui. Ini kan diketahui ya. Ini dikali 100 dibagi ini. Coba nanti tes lagi, benar nggak hasilnya ini? Itu. Nomor berapa lagi? Yang ini bisa nih satu orang yang mengerjakan. Salah 2. Tuh. Yang diketahui adalah angkatan kerja sama hasilnya berapa persen. Yang tidak diketahui adalah jumlah usia. Nah, jadi nanti ini dikalikan 100 dibagi ini. Gitu. Yang masalah 2 sudah? Nah, tuh. Bagi-bagi aja. Nih, cari dulu yang diketahuinya apa? Iya, jumlah angkatan kerjanya diketahui. Terus apa lagi? PPAK-nya diketahui. Terus yang tidak diketahui apa? Nah, jumlah penduduk usia kerja. Jadi caranya gimana? Ini dikali ini dibagi ini. Ini dikali 100% dibagi ini jumlah persentasenya ini. Ya. Iya, pakai rumus. Nah, amati gambarnya dulu. Nih, tadi kalau rumus kita apa? TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah usia kerja dikali 100%. Nah, yang diketahui dari gambar ini apa? Coba tulis, apa yang diketahui? Ini apa? Jumlah angkatan kerja berapa? Nah, apalagi yang diketahui? TPAK-nya berapa persen? 88,95%. Jadi yang tidak diketahui adalah jumlah usia yang bekerja. Iya kan? Itu yang akan kita cari. Nah, jadi ini dikali 100% dibagi 88,95 gitu. Iya, nah untuk mengujinya nanti baru kamu masukkan ke rumus. Benar nggak hasilnya ini? Gitu. Bisa? Oke. Kasih ya, Bu. Sudah? Mau apa lagi? Iya, yang mana? Nah, jika dikaitkan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal Ananda, berarti tempat tinggal kamu ya. Nah, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut? Permasalahannya mana? Yang ini. Nah, misalnya masalah kenapa di Indonesia ini terjadi pengangguran? Kalau di video tadi apa? Karena apa? COVID. COVID kan banyak yang dirumahkan. Itu salah satu penyebabnya adalah COVID. Terus
Apalagi? Tingkat daya saing. Terus ketidaksiapan SDM. Kenapa SDM tidak siap? SDM ini siapa? Sumber daya manusia. Siapa manusianya? Apakah kamu termasuk manusianya di sini SDM? Masuk ya. Nah, sini kamu belajar. Nanti selesai sekolah, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Selesai perguruan tinggi, apalagi yang ingin kamu lakukan? Mencari pekerjaan kan? Nah, ada kan hubungannya? Nah, gitu. Jadi, dari sini faktor penyebab, kemudian dampak yang ditimbulkan apa, terus yang ini solusi, cara mengatasinya gimana? Nah, gimana coba cara mengatasinya? Tuh, bisa. Apanya? Jelaskan cara mengatasi permasalahan tersebut jika itu dialami oleh kamu. Nah, ibaratnya gini, kamu selesai kalau penyebabnya tadi apa? COVID. Yang sesuai video kan, itu penyebabnya COVID. Terus apalagi? SDM. Kualitas SDM-nya kurang. Iya kan? Nah, terus apalagi? Daya saing kan? Daya saing teknologi. Sekarang kan kayak belanja-belanja online. Iya kan? Itu kan daya saing teknologi itu. Kan sudah online semua. Tuh, itu faktor penyebab. Kemudian dari faktor penyebab itu apa dampaknya? Nah, kalau dari COVID itu apa dampaknya? Seperti yang kamu ketahui di Jambi, apa saja dampaknya dari COVID? Di bidang ekonomi bisa, di bidang pendidikan bisa, kan berdampak semua kan? Nah, kalau di bidang perekonomian dampaknya apa? Banyak terjadi pengangguran, itu salah satu dampaknya kan? Banyak yang dirumahkan. Terus apa lagi? Kalau di bidang pendidikan gimana kamu? Kan kamu yang mengalami nih. Online kan? Awalnya online, habis itu sistem sip A dan sip B gantian masuk, gitu kan? Nah, apalagi dampaknya? Nah, dari sistem pembelajaran online, kira-kira kualitas SDM yang di sini tadi bagus nggak dibanding dengan kita tatap muka? Mana yang bagus, tatap muka atau online? Tatap muka kan? Nah, itu adalah salah satu yang kamu alami, gitu. Udah. Nah, dari sini nanti baru cara mengatasinya. Cara mengatasinya gimana? Memperluas lapangan kerja. Nah, misalnya nih kamu taman SMA mau ngapain? Mau menciptakan lapangan kerja aja, Bu, biar pengangguran berkurang. Nah, gitu bisa juga. Atau kamu mau melanjutkan kuliah. Nanti setelah kuliah ngapain? Tetap mencari pekerjaan kan? Sampingannya apa? Menciptakan usaha sendiri gitu. Bisa. Sudah. Nomor berapa lagi? Coba kalikan. Nomor masalah 2 ya. Yang ini tadi yang mengamati gambar kan. Coba ini bagi ini kali 100. Ketemu nggak hasilnya ini? Iya. Gitu cara tesnya gitu. Ketemu? Ini kali 100 dibagi hasilnya. Kalau kamu masukkan nggak komanya tadi? Koma jangan ditinggal. Apa? Dampak akibat dari ini.
Akibat dari COVID apa saja dampaknya? Salah satunya tadi kan pengangguran karena banyak yang dirumahkan. Khusus kita di Jambi yang kita amati, iya kan? Nggak usah kita lihat keluar, yang di Jambi aja kan sudah cukup banyak dampaknya ya. Nah, pengangguran. Terus untuk ini kan dari segi apa? Pekerjaan. Kalau dari segi perekonomian gimana? Perekonomiannya. Nah, banyak yang naik pangan gitu. Terus apalagi dari segi apa lagi? Ini kan kalau dampak ini bisa dilihat dari segala sisi. Nah, kalau dari sisi pendidikan, contohnya kamu kemarin pas COVID tidak belajar di sekolah kan? Banyak yang daring kan? Nah, kira-kira enak mana daring atau luring? Luring tatap muka, kalau daring yang online. Nah gitu. Itu adalah dampak. Kalau nanti di sini solusinya gimana? Solusi dari ini, misalnya apa sih yang bagus untuk solusi yang dampak ini gitu? Membuka usaha sendiri mungkin. Nah, yang seperti itu adalah namanya solusi atau cara mengatasinya. Sudah, apa lagi? Sudah ada yang selesai? Ya. Yang argumen itu adalah pendapat kamu. Misalnya dari pertanyaan 1, 2, 3, nah gimana pendapat kamu? Misalnya nih, dari sebab ini akan terjadi ini, maka solusinya ini. Nah, kalau boleh juga argumennya, kalau misalkan sebabnya ini, dampaknya ini tidak diatasi, akan terjadi seperti ini juga, gitu. Itu adalah argumen. Pendapat kamu sendiri, jadi kamu berargumen di situ. Ada lagi yang mau ditanya? Tes, cara tesnya gini, pakai ini masukkan lagi ke rumus, benar nggak hasilnya ini? Gitu. Ya. Ini nih cara mengatasi permasalahannya. Kita sebagai seorang peserta didik melihat lingkungan, atau kita sebagai peserta didik jadi tenaga kerja itu kita kok gini dengan cara menyiapkan dan meningkatkan kualitas. Kamu alami sendiri? Belum terjadi kan Bu. Yang kami alami atau kami melihat orang yang mengalami? Bisa melihat orang mengalami, yang mengalami, bisa juga itu pandangan kamu ke depannya, masa depan kamu gitu. Nah, kira-kira gimana? Nah, iya, untuk masa depan. Jadi kamu berpandangan ke depan, gitu. Karena itu kalau masalah ketenaga kerjaan, selesai kamu SMA, pasti kamu ada niat mau ke kerja kan? Entah kuliah dulu, baru cari kerja, atau tamat SMA langsung kerja, kan ada. Nah, itu kan akan kamu alami nih. Nah, itu. Jadi kira-kira cara mengatasinya gimana? Pandangan kamu ke depannya gimana? Sudah yang masalah itu tadi sudah? Benar, Bu. Sudah. Benar, cocok hasilnya. Oke, tulis dulu ya. Ada yang sudah? Sudah? Siapa kelompok berapa yang sudah? Kelompok 6. Kelompok berapa lagi? Ada yang sudah? Minimal kita tampil 2 kelompok ya. Nah, nanti pas kelompok yang tampil, yang kelompok lain, kamu boleh menyiapkan pertanyaan, atau juga boleh ngasih masukan, kritikan, dan saran untuk kelompok yang tampil. Ya? Ya.
misalnya dari sebab ini satu aja gitu. Oh, mau satu-satu. Boleh. Ayo kelompok yang sudah mau tampil. Ayo. Boleh. Mau satu atau dua orang perwakilan kelompok boleh. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Komunan berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan kerja sama kami mengenai ketenaga kerjaan. Pertama, soal yang pertama, dari video yang sudah ditampilkan, coba Anda analisis apa saja yang menjadi faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya yang pertama diperparah dengan COVID-19. Yang kedua, ketidaksiapan sumber daya manusia di Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan disrupsi teknologi. Pertanyaan yang kedua, jika dikaitkan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal Anda, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut? Dampaknya yang pertama adalah banyaknya pengangguran. Yang kedua, banyaknya pemberhentian hak kerja secara paksa. Yang ketiga, lapangan kerja yang rendah. Yang keempat, drastisnya penurunan ekonomi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan cara mengatasi permasalahan tersebut jika itu dialami oleh Anda sebagai seorang peserta. Cara mengatasinya adalah dengan cara menyiapkan dan meningkatkan kualitas diri untuk fokus pada bidang kerja yang akan digunakan seseorang di masa yang akan datang. Pertanyaan yang keempat, berikan argumen atau pendapat Anda sebagai peserta didik mengenai hal tersebut. Yang pertama, pemerintah harusnya lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang terjadi dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat sendiri. Pemerintah sebagai penyedia layanan harus memberikan sarana dan prasarana yang baik dalam dunia pendidikan. Pertanyaan yang terakhir, di gambar di atas, coba amati beberapa jumlah penduduk usia kerja. Rumusnya TPAK, angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikalikan 29.879 dikalikan persen dibagi 88,95% hasilnya 335,3. Sekian dari saya, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana dari kelompok lain? Ada tanggapan, pertanyaan, atau masukan, saran, kritik dari kelompok 6 yang tampil? Boleh dituliskan mungkin untuk kelompok 6.
Nah, itu hasil untuk masalah yang kedua ya, menghitung TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Nah, dari gambar, kan itu menganalisis gambar ya. Dari gambar itu yang diketahui apa? Jumlah angkatan kerjanya berapa? 29.879 jiwa. Kemudian apa lagi yang diketahui? TPAK-nya diketahui berapa persen? 88,95%. Nah, ada lagi yang diketahui? Tidak ya, cuma 2. Berarti yang belum diketahui apa? Yang akan kita cari? Jumlah penduduk usia kerja. Nah, jumlah penduduk usia kerjanya yang akan dicari. Nah, cara carinya gimana? Kalau kita ikutkan rumus, kan angkatan kerjanya sudah diketahui. Terus jumlah penduduknya belum. Kemudian dikali 100% gitu kan? Jumlah angkatan kerja dikali 100 dibagi dengan hasil TPAK-nya. Maka didapat 335,90 jiwa. Jiwa ya. Berarti nggak pakai koma. 33.590 jiwa gitu ya. Nah, kelompok lain gimana? Samakah hasilnya atau beda atau ada hasil yang lain? Sama. Sama. Nah, untuk yang masalah satu kan ada 4 tuh pertanyaan. Nah, gimana? Dari penampilan kelompok 6, gimana tanggapan kamu? Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan untuk penampilan kelompok 1, ngasih kritikan, masukan, sarannya? Ya. Kelompok 9 ya? Namanya siapa? Oke. Ya. Tapi menurut kami permasalahan itu bukan salah satu pekerjaan. Iya. Kayak sekarang tuh golongan kerja itu kan minim, yang dibutuhkan tuh orang-orang yang bisa dibilang berkualitas dalam pikiran dalam hati gitu. Iya. Kalau misalnya orang-orang yang kita butuhkan tuh di pekerjaan itu dalam pemikiran, dalam hal apapun lah di dia itu, kan bukan salah satu dari itu. Iya. Salah kita sendiri. Jadi di situ yang kami pengen cari tergantung diri kita sendiri, bukan pekerjaan dari pemerintah. Karena pemerintah pasti sudah memberikan hal yang paling baik dan terbaik untuk mengatasi permasalahan itu. Iya, gimana kelompok 6? Kelompok 9 meluruskan. Yang masalah apa tadi? Pemerintah? Apa tadi? Pemerintah memberikan di sini memang hasil kerja sama kami memberikan bahwasannya di sini pemerintah bersalah, tapi dari banyaknya kesalahan yang ada di Indonesia bukan berarti pemerintah bersalah 100%. Itu yang harus dimaksud. Ya, tapi di sini juga mungkin pembenaran kalimatnya. Ya. Ya, penyusunan kalimat. Maksudnya pemerintah sudah ikut andil namun belum maksimal gitu. Iya. Nah, gimana kelompok 9? Iya, benar.
pasti itu kualitas diri kita sendiri lagi. Iya. Berarti itu kualitas SDM-nya kan? Seperti yang dibahas dalam video beritanya. Itu kualitas SDM-nya yang kurang atau rendah ya. Dah, gimana tanggapan dari kelompok 9 bisa diterima? Bisa, oke. Baik, kasih aplaus dulu untuk kelompok 6 yang sudah tampil perwakilan ya. Ada lagi yang mau tampil? Ada lagi kelompok yang mau tampil? Kelompok berapa nih? 4 ya? Iya, silakan kelompok 4 perwakilannya. Oke. Pagi menjelang siang boleh. Iya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 menyampaikan hasil kerja kelompok mengenai ketenagakerjaan, yaitu yang beranggotakan yang pertama, direksi, Reki, dan Ibu. Soal dari yang pertama, yaitu dari video yang sudah ditampilkan, coba Ananda analisis apa saja yang menjadi faktor penyebab. Dari faktor penyebabnya yaitu adanya permasalahan di COVID-19. Yang kedua, tingkat daya saing antiproduktif kita rendah. Yang ketiga, ketidaksiapan SDM beradaptasi terhadap perubahan distribusi dan distribusi teknologi. Terus soal yang kedua, jika dihubungkan dengan keadaan lingkungan sekitar Anda, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan dari COVID-19 ini, yaitu angka pengangguran menjadi tinggi karena COVID-19. Yang kedua, banyaknya pembelajaran atau secara paksa. Yang ketiga, kurangnya pemaksimalan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, jelaskan cara mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Mengatasi pengangguran, satu, menyelenggarakan bursa masa kerja, dua, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mengatasi tingkat daya saing atau produktivitas perusahaan. Cara mengatasinya yaitu pembangunan sumber daya manusia sebagai program prioritas nasional dan kunci memenangkan persaingan global. Yang ketiga, mengatasi ketidaksiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi, yaitu dengan cara menciptakan budaya perubahan, memahami teknologi, melakukan evaluasi dan pemaksimalan, dan sumber daya manusia yang lalu mengambil keputusan. Yang keempat, berikan argumen atau pendapat Anda sebagai peserta didik mengenai hal yaitu pemerintah harus memahami tenaga kerjaan di Indonesia yang harus mempersiapkan lebih baik lagi sumber daya manusia untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan harus memprioritaskan sumber daya manusia sebagai kunci memenangkan persaingan global. Selamat kelima, dari gambar di atas coba amati beberapa jumlah penduduk usia kerja. Sama. Berarti kalau sama nggak usah yang masalah 2 ya, yang satu. Nah, gimana dari kelompok lain? Kelompok 4? Sepertinya dengan kelompok yang tampil pertama tadi, permasalahannya dari video yang sudah kamu tonton itu sama ya. Ya, permasalahan faktor penyebabnya yang pertama adalah COVID. Kemudian apa lagi? SDM yang kurang atau kualitasnya rendah. Apalagi
Perubahan distribusi teknologi ya. Nah, teknologi sekarang kan sudah canggih-canggih ya. Nah, terus apa lagi? Itu aja ya. Nah, rata-rata 3 faktor yang dibahas dalam video. Kemudian faktor dampaknya dari faktor tersebut, dampaknya apa? Tadi juga kelompok 6 pengangguran juga ya, karena dampak dari COVID itu banyak pekerja yang dirumahkan. Kemudian apalagi? Itu dari segi ketenaga kerjaan ya, tenaga kerjanya dirumahkan. Kemudian dari segi pendidikan, sekolahnya daring, dari rumah. Jadi kita tidak tatap muka, kamu belajar dari rumah, belajar sendiri, cari informasi sendiri, itu yang mengakibatkan kaitannya dengan kualitas SDM, sumber daya manusia. Jadi kamu sebagai sumber daya manusia. Kemudian apa lagi dampaknya? Kalau dari segi perekonomian ada banyak ya. Apa salah satunya? Banyak usaha yang tutup. Hah, boleh. Bantuannya, solusinya ya, solusinya gimana? Iya. 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 Gimana? Kalau bantuan anggota kelompok, gimana caranya? Untuk yang dirumahkan, nah itu kelompok 9 bilang solusinya gimana? Karena kan untuk mencari pekerjaan di zaman COVID susah ya. Iya. Saya akan menjawab biasanya di setiap perusahaan itu tidak semua bekerja di dan secara massal atau masih jadi sesuai kemampuan dan kemampuannya yang paling. Nah, untuk pekerja yang secara massal bisa melakukan sendiri atau bisa jadi uang itu bisa dipakai untuk usaha sendiri. Ada juga kalau untuk yang di daerah kabupaten ya, itu pemberhentiannya bersifat sementara ada. Nanti kan seperti sekarang kan COVID sudah mulai berkurang. Nah itu ditarik kembali ada. Jadi ibaratnya bersifat sementara. Bersifat sementara. Iya, intinya gitu. Hanya bersifat sementara.
Kalau sudah normal seperti kan sekarang kan sudah mulai normal ya. Nah, itu ditarik lagi. Ada banyak sekarang kalau jenis bantuan itu banyak, ada yang BSU, bantuan satu lagi apa ya? Bukan yang PKH ya. Yang PKH kan itu sudah dari sebelum COVID kan. Nah, BSU terus ada lagi BLT, bantuan langsung tunai. Terus ada juga yang bersifat bahan pangan, bahan pokok, makanan pokok, sembako ya, itu ada juga. Jadi dari situ kan bisa terbantu juga. Ya. Sudah, pemerintah tetap berusaha. Udah ada lagi? Baik, kepada kelompok 9 yang sudah menanggapi dan bertanya ya. Pertanyaannya juga bagus. Kemudian kelompok yang tampil juga. Nah, untuk berikutnya kita kelompok yang lain lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini dari yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang kamu dapatkan hari ini? Apa? Bingung nyusun kata-kata. Sudah maksimal ya, tapi untuk pemerataannya masih ada yang belum dapat. Tapi pemerintah tetap maksimal dalam menangani hal-halnya. Iya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Udah. Nah, untuk cara mengajar Ibu, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat? Pas. Sedang. Oke. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini secara umum dapat kita tarik kesimpulan untuk permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia itu ada 5 ya. Tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Kemudian, iya, oke. Ini soal pretest sudah Ibu kirim di grup, kerjakan dulu sebentar. Soal post-test ya, yang tadi pretestnya, yang ini post-test. Yang linknya, tinggal klik link aja isi. Iya, Google Form. Itu kan nilai kamu langsung muncul. Nilainya langsung muncul kan? Nanti aja. Iya. Aduh. Sudah dikirim. Sudah?
Sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, untuk penilaian hasil belajar yang tugas kelompok itu nanti KPD-nya kumpul ya. Kumpul atau boleh sekarang kumpul boleh. Kelompok 4, 5, 7, 8, oke, 9. Oke, nanti yang untuk penilaian ini hasil kerja kelompok Ibu kirim di grup aja ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang pengangguran. Jadi baca-baca dulu di rumah tentang pengangguran ya. Udah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan simpan, siapkan ketua kelas. Karena waktu kita sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Silakan keluar teratur. Jangan rebutan. Dah. Iya.
Waalaikumsalam.